Oke, di video kali ini kita bikin konten gaming test di iQOO Neo 10 ya. Ini masih dalam kondisi kita charger, jadi baterainya benar-benar ada di 100%. Dan tentunya kita lihatin terlebih dahulu buat ruangan yang mau kita pakai buat main game. Ini main di ruang ber-AC, suhu ruangan ada di kisaran 28 derajat Celcius. Baterai ada di 100%, semoga aja terlihat ya. Nah, baterai masih ada di 100%. Lalu buat setupnya seperti ini, kita pakainya cuma konektivitas WiFi, Bluetooth, NFC, dan juga GPS di sini udah kita nonaktifin ya. Nih, bisa kalian lihat lagi, Bluetooth, NFC, dan juga GPS kita nonaktifin. Refresh rate layar kita bikin di tinggi. Resolusi layar ada di 1,5K. Tentang ponsel di sini iQOO 15, ini udah pakai Vantage S versi 15. Androidnya di 15, RAM-nya 8GB, virtual RAM otomatis aktif ada di 8GB. Internalnya di 25GB dan ini kompresi penyimpanan ada di 20GB. Lalu buat patch keamanan ada di 1 Mei 2025. Dan kita lihatin juga buat Antutu Score yang dimiliki. Ini dapat di 2 juta lebih 52 ribuan poin. Dan buat CPU-nya ini throttlingnya banyak banget ya, nyampe merah banget kayak gini. Dan kita keluarkan terlebih dahulu semua aplikasi berjalan di latar belakang. Kita aktifin mode performanya, langsung kita tes buat touch sampling rate-nya. Ini touch sampling rate bisa kalian perhatiin ini, maksimum ada di 142 Hz ya. Padahal ini udah kita aktifin mode monster atau lebih tepatnya buat mode performa udah aktif. Dan ternyata touch sampling rate yang bisa kita dapetin maksimum di 142 Hz. Ini sayanya yang salah atau gimana nih? Coba deh kalian drop aja ya. Semisal salah ya, silahkan kalian koreksi, namanya juga manusia pasti ada salahnya. Dan ini kita keluarkan terlebih dahulu aplikasi berjalan latar belakang. FPS real time udah kita aktifin dan ini baterai masih ada di 100% ya. Baterainya udah penuh, bisa kalian berarti ini masih kecolok charger, keterangannya udah terisi. Kita cabut dari charger ya. Sekalian kita lepas nih buat hard case atau soft case-nya. Nah, stopwatch udah kita aktifin. Game yang pertama tentu game sejuta umat yaitu game Mobile Legends. Kita aktifin mode performanya. Dan ini settingannya udah kita bikin di rata kanan atau ultra-ultra dari frame rate hingga kualitas map. Dan langsung aja di sini kita mulainya main di rank ya. Dan ini buat setting grafisnya bisa kalian perhatiin mainnya di ultra-ultra atau lebih tepatnya di 120 fps. Game mode udah kita aktifin dan kita mainnya ada di mode rank. Oke, ini buat FPS-nya bisa dibilang udah mulai cukup di limit ya. Karena dari tadi stabilnya kisaran 110, kadang drop nyampe 107 fps. Dan ini, nah tadi malah sempat nyampe 81 nih, padahal udah kita aktifin ya mode performa atau mode monsternya. Ini kan, bisa kalian perhatiin aja nih, bagian FPS real time. Kita kabur, dikejar cuy. Aduh. Oke. Nah, bisa kalian melihat ini drop nyampe 90, 88. Dan ini durasi permainan kurang lebih kisaran 11 menit. Kalau dari pertama kita cabut dari charger udah ada di kisaran 17 menit. Coba deh kita cek buat suhu layarnya ya. Suhu layar di kisaran 41, back cover di kisaran 38 mepet 39. Dan ini buat grafis permainan dari tadi sih menurutku terasa aman banget karena masih ada kisaran 90 ke atas ya. Jadi nggak ngalamin yang namanya lag atau bisa dibilang buat frame dropnya tuh sangat minim banget karena ya masih sangat manusiawi banget. Dan ini dropnya tuh nggak yang langsung jeglek gitu loh. Dari 120 tuh turunnya di 110, nanti lama-kelamaan drop paling parah kisaran 90 atau 80-an fps. Dan suhunya masih sangat aman banget karena cuma sedikit hangat, tadi kita cek ada di kisaran 81 derajat Celcius ya. Tidak, 81 maksudnya, sorry. Kita lanjut main dulu biar nggak gagal fokus coy, ya kan. Aduh, mati nih punyaku. Aduh. Oke, nice. Tetap aja mati. Oke, ini udah kalah dan tadi tuh sempat drop kisaran 80-an ya. Cukup sering di kisaran 80. Dan ini gamenya udah selesai. Match yang pertama kita cek buat suhu layarnya. Ini masih sama ya di kisaran 41. Back cover tadi di 38. Sekarang kita cek naik nyampe 39 ya. 39 cukup tinggi, hampir 40. Ya, nyampe 40. Udah dipakai selama 20 menit lebih 53 detik. Baterai berkurang 1% aja, sekarang masih ada di 99%. Nah, bisa kalian lihat nih, FPS rata-rata yang kita dapetin dapat di 109 fps dan ini suka frame drop ya. Nih, bisa kalian perhatiin. Dan ingat tadi udah kita update nih buat smartphone dari iQOO Neo 10-nya. Dan menurutku ini malah lebih stabilan sebelumnya loh, karena bisa kalian perhatiin, ini main settingan rata kanan, mode performa atau mode monster aktif.
suka frame drop dan paling parahnya ada di kisaran 80-an fps. Kita lanjut main lagi. Dan sekarang kita mau lanjut main game Garena Delta Force. Bisa kalian perhatiin ini buat settingan grafisnya kita bikin di standar 120 fps. Dan langsung aja mari kita mulai buat gamenya. Kita mainnya di attack and defend. Oke, langsung aja kita mulai ya. Dan ini main di settingan 120 fps tentunya aman banget nih. Mulus dan juga lancar buat grafisnya nih. Coba kita main dulu ya. Oke, kita mau selesaiin terlebih dahulu ya. Habis ini kita udahan main gamenya. Aduh. Habis semua peluru cuy. Wah, mati lagi. Oke, makasih. Ayo bang, maju bang, biar cepat selesai bang. Waduh. Oke, ini udah mati ya, dan kita udah aja buat main gamenya. Kita cek terlebih dahulu buat suhu layar. Ini suhu layarnya makin hangat, makin cenderung panas nih di 43. Back covernya juga sama, terutama di bagian bawah kamera ini di 42,4. Bagian sampingnya juga sama, ya kan? Terutama paling kerasa tuh di sini 42 derajat. Kalau di kamera ini malah lebih adem ya. Dan kita stop terlebih dahulu FPS real time-nya. Ini udah kita pakai selama hampir 1 jam atau 56 menit. Kita stop juga. Dan baterai masih tersisa di 90%. Sekarang kita cek buat FPS real time yang kita dapetin. Dan ini waktu kita pakai buat main game Garena Delta Force. Ini tentu FPS-nya mantap banget ya, rata-rata di 116. Dan grafisnya ini gak pernah ngalamin frame drop sedikit pun. Jadi buat main game Garena, atau lebih tepatnya Delta Force, ini lebih stabil ketimbang waktu kita pakai buat main game Mobile Legends. Dan kita udah terlebih dahulu main gamenya. Coba deh kalian drop gimana menurut kalian. Dan saran saya kalian jangan update di iQOO Neo 10, karena buat performa main gamenya sedikit agak menurun ya. Masih enakan bawaan waktu pertama kali kita unboxing. Dan gimana pengalaman kalian bareng unit dari iQOO Neo 10 ini? Drop aja pendapat, kritik dan juga sarannya di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.